Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Restiningsih dari Prodi Manajemen Plus dengan nomor induk mahasiswa 2892150 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayitna SHSEMM. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan sekunder perumahan atau SMF. Pengertian pembiayaan sekunder perumahan atau Secondary Mortgage Facility atau SMF adalah sarana yang didirikan khusus untuk menyediakan dana jangka panjang bagi perbankan guna sebagaimana telah dirubah melalui Peraturan Presiden Perpres Nomor 1 Tahun 2008 sebagai upaya realisasi dari pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan ini, maka telah pembangunan perumahan berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 19 Tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan pembiayaan perumahan PP Nomor 5/2005 dan Perpres Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder Perumahan Perpres Nomor 19/2005. Perpres Nomor 19/2005 menyatakan bahwa pembiayaan sekunder perumahan dilakukan oleh suatu lembaga keuangan yang didirikan khusus, yaitu Lembaga Secondary Mortgage Facility (SMF). Dengan demikian, wewenang SMF khusus untuk menyalurkan dana pembiayaan bagi pembangunan perumahan. Kemudian di sini ada tugas SMF. Tugas utama SMF adalah menghimpun dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan kepada lembaga-lembaga keuangan seperti bank dalam menyalurkan KPR kepada masyarakat yang mengalami kendala likuiditas keuangan atau mengalami kesenjangan sumber dana atau funding mismatch. Pembiayaan pembangunan dan penyaluran perumahan karena lembaga perbankan dalam menertibkan kredit perumahan umumnya merupakan kredit jangka panjang dengan menggunakan sumber pendanaan jangka pendek seperti tabungan, giro, deposito. Dalam SMF terdapat dua bentuk perbuatan hukum, yaitu perjanjian antara debitur dan developer dan perjanjian antara hukum yaitu perjanjian antara debitur dan developer dan perjanjian antara debitur dengan bank. Perjanjian pertama terjadi antara debitur dengan pihak developer yang membangun rumah dengan menggunakan dana dari bank untuk pembiayaan pembangunan perumahan. OJK kaji terobosan pembiayaan sekunder perumahan. Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK akan mengkaji terobosan selain regulasi untuk mendorong pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami perlu ada terobosan sepertinya. Ini perlu kami pikirkan kira-kira terobosannya apa sehingga market bisa berkembang, kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nur Haida setelah memberikan sambutan dalam konferensi Asia Fixed Income Summit di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis tanggal 7 bulan 9. Dia mengungkapkan di antara negara ASEAN, pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Thailand atau bahkan negara di luar Asia Tenggara seperti Mongolia. Untuk itu, OJK baru ini mengeluarkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2017 tentang pedoman penerbitan. Ini mengeluarkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2017 tentang pedoman dan pelaporan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan yang merubah peraturan sebelumnya, POJK Nomor 23 Tahun 2014. Dalam aturan baru tersebut, PT Sarana Multigria Finansial atau Persero selaku satu-satunya BUMN yang mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi
dan pembiayaan bisa menahan lebih dari 10% dari total penerbitan efek beragun aset surat partisipasi atau EBA-SP. Sebagai antisipasi apabila produk kurang diminati pasar, jika tidak diberikan kesempatan bagi penerbit atau SMF untuk bisa menahan lebih dari 10%, mereka bisa terhambat penerbitannya. Kemudian, oleh karena itu dibolehkan di atas 10% dengan syarat nanti mereka akan jual lagi, ucap Nur Haida. Nur Haida berpandangan mencari produk investasi yang berbasis tagihan kredit perumahan itu yang tidak mudah di pasar sekuritisasi pasaran, apalagi lanjut dia perbankan enggan melepas mengingat investasi yang berbasis tagihan kredit perumahan atau cicilan KPR itu dinilai aset yang sangat bagus. Cicilan KPR rata-rata jangka panjang apalagi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, itu mereka biasanya langsung potong gaji jadi pembayaran pasti resiko juga kecil. Jadi bank juga berpikir untuk melepas karena ini aset bagus. Ujarnya, selain regulasi yang sudah disesuaikan, Nur Haida mengatakan pihaknya juga harus mendorong penerbitan produk yang lebih banyak untuk disekuritisasi juga dan mendorong permintaan baik investor dalam dan luar termasuk kemungkinan adanya insentif. Sebetulnya kajian setiap saat dilakukan tetapi perlu kami lihat mana yang paling tepat. Kami sesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan kesempatan investasi, ucap Nur Haida. Sementara itu, SMF sejak berdiri tahun 2005 hingga 30 Juni 2017 telah mengalirkan dana dari pasar modal ke penyalur KPR kumulatif mencapai 32,6 triliun rupiah. Jumlah itu terdiri dari sekuritisasi sebesar 8,1 triliun dan penyaluran pinjaman sebesar 24,5 triliun dengan jumlah debitur yang telah dibiayai sebanyak 672.000 di seluruh Indonesia. Penyelesaian masalah dengan undang-undang yang terkait. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan perumahan dan perkembangan skim pembiayaan sekunder perumahan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf A dan huruf B perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan. Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, perlu diupayakan tersedianya dana memadai melalui pembiayaan sekunder perumahan. Kemudian yang kedua, bahwa untuk mendukung upaya penyediaan dana pembangunan perumahan secara lebih efektif dan efisien, perlu diatur ketentuan mengenai pembiayaan sekunder perumahan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang pembiayaan sekunder perumahan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.